Oke, baik, masih berlanjut lagi videonya. Di sini saya akan membuat masih database transaction juga, tapi di sini adalah kita menerapkan fungsi rollback-nya. Jadi sama seperti sebelumnya, kita membuat rutin baru, lalu kita saya perbesar ya, biar enak dilihat. Lalu mungkin kita akan membuat namanya adalah pembatalan pasien seperti ini ya. Lalu parameternya karena kita tidak pakai, jadi kita drop. Kita akan membuat definisi ini secara langsung. Seperti biasa, kita start transaction, lalu kemudian kita akan lakukan proses insert ke tabel pasien. Nah, seperti biasa, biar cepat, kita copy perintahnya dari tabel pasien secara langsung. Di sini kita akan menambahkan pasien, mungkin tadi ID terakhir adalah 3, sekarang 4. Kemudian nama pasiennya sebut saja Bunga, kemudian jenis kelaminnya P, lalu kemudian alamat pasiennya ada di Jakarta, misalnya seperti itu ya. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, di sini mungkin pasien Bunga itu batal mendaftar ke puskesmas kita, seperti itu ya. Maka dari itu perubahannya jangan dilakukan. Nah, kita lakukan proses rollback, lalu kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan proses update dari tabel pasien. Ya, kita akan mengupdate alamat dari pasien yang bernama Ahmad. Update pasien, set alamat pasien sama dengan mungkin tinggalnya di Tanjung Pinang, yang nama pasiennya adalah Ahmad, seperti ini. Lalu kemudian kita akan lakukan proses select bintang dari tabel pasien. Seperti ini ya, lalu kita jangan lupa akhiri dengan tanda N. Sepertinya bukan start transaction ya, tapi kita lupa menambahkan begin. Kita mulai transaksinya, lalu kemudian kita lakukan proses insert into ke tabel pasien untuk pasien Bunga. Tapi karena pasien Bunga itu gagal atau membatalkan pendaftarannya, maka kita akan lakukan rollback. Lalu kemudian kita lakukan update alamat pasien Ahmad, alamatnya sekarang menjadi di Pinang. Lalu karena kita melakukan proses update, kita tambahkan commit itu ya untuk menerapkan perubahannya. Lalu kita select bintang dari tabel pasien, lalu ini N-nya. Seperti itu ya. Seharusnya kalau tidak ada error, mungkin ini tidak ada error ya, coba kita langsung go saja. Seperti itu ya. Kita sudah berhasil membuat prosedur untuk pembatalan pasien. Maka langkah selanjutnya mungkin kita bisa langsung coba kita running ya pembatalan pasiennya. Nah, tapi sebelum itu kita coba periksa kembali. Kita fokus ke data Ahmad ya. Di sini ID pasiennya 3, nama pasiennya Ahmad, jenis kelaminnya L, kemudian alamat pasiennya itu masih di Batam. Seperti itu ya. Lalu kita panggil prosedur kita, call, namanya tadi adalah pembatalan pasien. Seperti itu ya. Lalu coba kita go. Oke, sekarang kita lihat bahwa memang data pasiennya itu masih 3 ya, bahwa datanya masih 3 dan pasien Ahmad sekarang alamatnya sudah berada di Pinang. Seperti itu, padahal alamat si Ahmad tadi sebelumnya berada di Batam kalau saya tidak salah tadi ya. Atau mungkin coba kita lakukan perubahan lagi untuk pembatalan pasien. Untuk alamat Ahmad kita ganti bukan Pinang, tapi mungkin di Bangka. Lalu kemudian kita lakukan update sekali lagi ya untuk kali ini nama pasien.
kita ubah, mungkin kita lengkapi namanya Tri Wulandari seperti ini ya. Kemudian yang nama pasiennya adalah Tri. Kita go. Nah, kemudian kita lihat bahwa ini ya data awal kita. Lalu kita coba panggil di sini call pembatalan pasien seperti ini ya. Lalu kita go kembali. Nah, lihat sekarang datanya udah berbeda ya. Kalau datanya tetap 3, tapi sekarang kita lihat alamat Ahmad awalnya di Pinang, sekarang sudah di Bangka. Kemudian nama pasiennya tadi Tri ya, sekarang udah lengkap menjadi Tri Wulandari. Kalau untuk data yang lain masih sama. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk database transaction untuk kita melakukan proses rollback. Terima kasih.